Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 dengan anggota Abian Fali Fauzi NPM 057, lalu ada Sajida Tiara NPM 060, lalu ada Almadi Yuliasari NPM 062, lalu ada Amalia Ananda dengan NPM 072, lalu saya sendiri dengan NPM 074, lalu yang terakhir ada dua saya dengan NPM 099. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan modul 4 yang berjudul Pengetahuan Mesin Gerinda dan Mesin Bubut. Next. Pendahuluan. Rumusan masalah pada modul 4 adalah bagaimana prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Tujuan praktikumnya untuk memahami prinsip kerja mesin bubut dan mesin gerinda, mengetahui jenis mesin gerinda dan pembubutan pada mesin bubut, memahami pengertian tingkat kekerasan batu gerinda. Lalu manfaat praktikum, agar praktikan dapat memahami jenis-jenis bat bubut, dapat mengoperasikan mesin bubut dan mesin gerinda dengan tepat, dapat mengetahui pengaplikasian mesin gerinda dan mesin bubut dalam dunia industri. Next. Landasan teori. Next. Ada mesin bubut, mesin gerinda, dan K3. Mesin bubut adalah salah satu perkakas dengan gerak utama berputar, di mana benda kerja dicekam dan berputar pada sumbunya. Sedang alat potongnya bergerak memotong sepanjang benda kerja sehingga terjadi serpian-serpian yang disebut beram. Mesin bubut mempunyai 3 macam gerakan antara lain berputar, memanjang, serta melintang. Dari gerakan ini, mesin bubut menghasilkan bentuk dasar, bentuk profil atau forming, bentuk ulir atau thread, bentuk rata atau turning, bentuk alur atau groove, bentuk permukaan atau facing, bentuk kartel atau curling, bentuk tirus atau taper. Mesin bubut ini memiliki banyak jenis, antara lain mesin bubut horizontal, mesin bubut vertikal, mesin bubut bangku, mesin bubut permukaan, mesin bubut kopi, dan mesin bubut turret. Pada bagian mesin bubut turret dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu mesin bubut turret horizontal, horizontal otomatis, dan vertikal. Untuk selanjutnya adalah gambar dari mesin bubut, bisa dilihat sendiri pada layar dengan bagian-bagian yang ditunjukkan oleh anak panah. Next. Lalu yang kemudian ada gambar dari pahat bubut. Yang pertama ada pahat bubut ulir, yang kedua ada pahat alur, dan yang ketiga ada pahat pinggul. Next. Lalu ada pahat bubut rata kiri, pahat bubut muka, dan pahat bubut rata kanan. Next. Selanjutnya ada mesin gerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja dari batu gerinda ini berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan. Pada mesin gerinda ada alat pemotong yang bernama batu gerinda. Batu gerinda ini memiliki prinsip yang sama dengan pisau atau cutter vise, namun penyayatannya sangat halus. 3 elemen pada roda gerinda yaitu grain atau butiran, di mana butiran ini terdiri dari beberapa jenis, lalu ada bone atau perekat, serta por atau pori-pori. Untuk selanjutnya adalah gambar dari mesin gerinda. Nah, mesin gerinda ini ada 2 jenis. Yang pertama ada gerinda tangan. Berikut penampakannya pada layar dengan bagian-bagian yang ditunjukkan oleh anak panah. Lalu yang kedua ada gerinda duduk, dan berikut adalah gambarnya dengan bagian-bagian yang telah ditunjukkan oleh anak panah. Next. Selanjutnya ada penjelasan dari K3. K3 atau yang disebut dengan kesehatan keselamatan kerja merupakan peningkatan dan pemeliharaan derajat tertinggi semua pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Ini mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, serta melindungi pekerja dari setiap pekerjaan yang berisiko. Tujuan dari K3 sendiri adalah membuat karyawan merasa nyaman, memperlancar proses kerja, menghindari kecelakaan kerja, menghindari tuntutan pihak tertentu. Sedangkan fungsi dari K3 ini, pekerja mampu memahami bahaya dan resiko dari pekerjaannya. Pekerja berpartisipasi untuk membuat tempat kerja lebih aman, serta beberapa fungsi lainnya. Next. Untuk selanjutnya adalah flowchart dari mesin bubut dan juga mesin gerinda. Setelah memulai, kita melakukan studi literatur dan juga studi praktikum, kemudian menentukan rumusan masalah, tujuan praktikum, dan juga manfaat dan praktikum. Lalu ada alat yang digunakan, yaitu mesin bubut dan juga gerinda, bahan yang digunakan, besi spesimen dan juga cor, lalu ada SOP, yang pertama ada SOP dari mesin bubut, kemudian ada SOP dari mesin gerinda.
Selanjutnya adalah peralatan dari K3, yaitu kacamata, pakaian kerja, helmet safety, masker, dan juga sarung tangan. Setelah kita memahami apa yang diperlukan, kemudian menentukan flow sheet, melakukan analisis, membuat kesimpulan, dan juga selesai. Kemudian flow sheet pada mesin bubut dan mesin gerinda. Next. Pada mesin bubut, kita memakai APD lengkap lalu menyalakan mesin. Kemudian memasang mata pahat dan memastikan ujung pahat sejajar dengan senter pusat. Kemudian melakukan pengukuran pada objek benda kerja. Kemudian memulai proses pengerjaan benda kerja pada mesin bubut. Kemudian melepas objek benda pada mesin bubut, lalu matikan mesin bubut. Kemudian melakukan inspeksi atau pemeriksaan pada hasil pembubutan. Next. Yang pada mesin gerinda memakai alat APD lengkap, kemudian memasang batu gerinda lalu rapatkan dengan kunci, kemudian menyalakan mesin gerinda dengan menekan tombol on, kemudian memulai pekerjaan gerinda pada objek benda kerja, kemudian jika selesai matikan mesin gerinda dengan menekan tombol off, kemudian ambil benda kerja dan lakukan pemeriksaan hasil gerinda. Next. Analisis dan pembahasan. Next. Pada analisis modul 3 ini, pada praktikum pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda menggunakan dua mesin, yaitu mesin bubut dan mesin gerinda, di mana terdapat bagian-bagian penting. Nah, kemudian pembahasan. Pada mesin bubut pertama menggunakan APD untuk melindungi bagian tubuh kerjaan kerja. Kemudian memasangkan benda kerja pada spindel dan pemasangan pahat, kemudian atur posisi pahat sesuai dengan senter sampai pahat sesuai. Kemudian atur pahat agar tegak lurus dengan benda kerja. Setelah pahat mendekati benda kerja, nyalakan spindel. Setelah proses cutting pada benda kerja, matikan mesin dan lakukan inspeksi. Kemudian pada mesin gerinda, pertama menggunakan APD berupa penutup telinga dan face shield dan sarung tangan. Kemudian pasangkan kaca pelindung pada mesin gerinda dan sesuaikan jarak antar batu gerinda. Kemudian tekan tombol start dan tunggu sampai putaran mesin normal. Gunakan face jauh untuk memegang benda kerja. Jika sudah selesai melakukan proses pengerjaan, tekan tombol stop, tunggu sampai mesin berhenti berputar dan lakukan pemeriksaan pada hasil benda kerja. Next. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Next. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Satu, prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja yang dibubut dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyeret benda kerja. Sedangkan prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan, atau pemotongan. Yang kedua adalah jenis-jenis mesin gerinda ada dua, yaitu gerinda tangan dan gerinda duduk. Untuk macam-macam pembubutan pada mesin bubut antara lain membubut lurus atau rata, membubut face atau rata kiri atau kanan, membor, drilling, marimer atau reaming, memperbesar lubang, membubut ulir, membubut alur, membubut tirus, memotong, dan mengkartel. Yang ketiga adalah tingkat kekerasan adalah dalam kemampuan perekat untuk mengikat butiran pemotong dalam melawan pelepasan butiran akibat adanya tekanan pemotongan, bukan kekerasan dari butiran asa. Pada batu gerinda terdapat dua macam tingkat kekerasan, yaitu batu gerinda lunak dengan jumlah perekat kecil dan batu gerinda keras dengan jumlah persentase perekat besar. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan praktikum yang kami lakukan dapat diambil saran sebagai berikut. Sebaiknya praktikan memahami prosedur penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda agar praktikum berjalan dengan lancar. Yang kedua, sebaiknya praktikan lebih teliti dalam pelaksanaan pembubutan dan pemotongan dengan mesin gerinda. Yang ketiga, sebaiknya praktikan menggunakan APD pada saat praktikum untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.